Batalkan pertunangan ini. Teriakan itu pecah, disusul kursi besi yang melayang menghantam tubuhku. Di depan ratusan tamu, calon mertuaku memaki, menyebutku wanita gembel penipu. Aku hanya tersenyum tipis sambil mengusap darah. Namun, saat layar LED raksasa di belakangku menyala dan menampilkan siapa pemilik gedung mewah ini sebenarnya, detik itu juga mereka tahu bahwa sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting sendok beradu dengan piring keramik terdengar nyaring di kafe yang cukup bising itu. Namun, di meja nomor 12, keheningan justru terasa mencekik. Gilang menatap lembaran kertas tagihan di hadapannya dengan wajah pucat. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai meluncur dari pelipisnya. Kanaya menyesap ais americanonya dengan tenang, meski matanya tajam memperhatikan gerak-gerik lelaki yang sudah 3 tahun menjadi kekasihnya itu. "Kurang berapa, Lang?" tanya Kanaya lembut. Ia tidak mau memojokkan lelakinya itu. Gilang menghela napas panjang, bahunya turun lemas. "Ibu maksa mau ballroom di Grand Emerald, Nay. Kamu tahu sendiri kan, sewanya aja semalam 150 juta. Belum catering, belum dekorasi bunga impor yang ibu minta. Tabunganku cuma ada 50 juta. Itu pun udah hasil jual motor sport kesayanganku." Kanaya meletakkan cangkirnya perlahan. "Kenapa nggak kita adakan di gedung serbaguna biasa saja? Yang penting kan sakralnya, Lang. Lagi pula ini baru lamaran, bukan resepsi pernikahan." "Kamu kayak nggak tahu ibuku, Nay," potong Gilang cepat, nadanya sedikit meninggi karena frustrasi, lalu ia memelankan suaranya lagi. "Ibu gengsi. Tetangga kami, Tante Sarni, baru mantu di Hotel Bintang 4. Ibu nggak mau kalah. Dia bilang, kalau lamaran anak laki-laki satu-satunya nggak mewah, mending nggak usah nikah." Kanaya tersenyum tipis. Sangat tipis. Ia sudah hafal tabiat Bu Rohaya. Wanita parubaya yang selalu mengukur hormat dengan tebalnya dompet, padahal kondisi keuangan keluarga Gilang sebenarnya biasa saja. Gilang hanyalah staf supervisor di sebuah perusahaan logistik, tapi tuntutan ibunya sekelas konglomerat. "Ya sudah," kata Kanaya. Ia merogoh tas kerjanya yang terlihat sederhana, tas kanvas polos tanpa merek mentereng, dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Ia meletakkannya di bawah meja, menyelipkannya ke paha Gilang. Gilang terkejut. "Apa ini?" "Pakai ini. Cukup untuk DP gedung dan catering awal. Sisanya biar aku yang urus pelan-pelan," bisik Kanaya. Gilang membuka sedikit amplop itu. Matanya membelalak melihat tumpukan uang tunai berwarna merah. "Nay, kamu dapat uang dari mana? Gaji kamu sebagai admin?" "Itu tabungan aku selama 5 tahun, Lang. Ambil saja. Tapi aku punya satu syarat," potong Kanaya tegas. Tatapannya mengunci mata Gilang. "Apa?" "Jangan bilang ibumu kalau uang ini dariku. Bilang saja kamu dapat bonus tahunan atau pinjaman kantor. Aku nggak mau ibumu berpikir dia bisa merendahkan kamu karena pakai uang calon istri. Dan aku juga nggak mau dia tahu aku punya uang sebanyak ini, nanti permintaannya makin aneh-aneh." Gilang menatap Kanaya dengan mata berkaca-kaca. Rasa lega dan malu bercampur jadi satu di wajahnya. Dia menggenggam tangan Kanaya erat. "Makasih ya, Nay. Kamu emang wanita terbaik. Aku janji, setelah nikah nanti, aku bakal ganti semuanya. Aku bakal kerja keras." Kanaya hanya mengangguk. Dalam hati, ia bergumam, "Aku tidak butuh kamu ganti uangnya, Lang. Aku cuma butuh kamu punya tulang punggung untuk membela aku di depan ibumu." Tanpa Gilang tahu, saat Gilang sibuk menghitung uang di amplop itu dengan tangan gemetar, Kanaya mengetik pesan singkat di ponselnya kepada seseorang bernama Beno Iyo. Isi pesan, "Ben, sisa tagihan Grand Emerald atas nama Gilang, 750 juta, sudah saya transfer barusan. Pastikan nama saya tidak muncul di invoice yang dipegang Gilang. Buat seolah-olah dia dapat diskon besar." Minggu sore itu, ruang tamu rumah keluarga Gilang terasa panas, padahal pendingin ruangan menyala maksimal. Kanaya duduk di sofa pojok, nyaris seperti pajangan yang tidak dianggap. Di sofa utama, Bu Rohaya sedang tertawa lepas,
menepuk-nepuk tangan seorang wanita muda yang duduk di sebelahnya. Wanita itu bernama Meisha. Cantik, berdandan menor, dan mengenakan gaun yang potongannya sedikit terlalu rendah untuk acara minum teh sore. Aduh, Meisha ini emang beda ya, puji Bu Rohaya dengan suara cemprengnya yang khas. Tas kamu baru lagi, Syah? Ini yang merek dari Paris itu kan? Meisha mengibaskan rambutnya yang dicat pirang ash grey dengan gaya manja. Ah, Tante Rohaya bisa aja. Iya Tan, ini oleh-oleh dari papi waktu dinas ke Eropa kemarin. Murah kok, cuma 50 jutaan. Bu Rohaya berdecak kagum, matanya berbinar menatap tas kecil itu seolah melihat tumpukan emas. Lalu, matanya melirik sinis ke arah Kanaya yang duduk diam dengan kemeja flanel dan celana jeans. Coba lihat tuh, Lang, sindir Bu Rohaya tanpa mengecilkan volume suaranya. Cari calon istri tuh yang kayak Meisha. Pinter dandan, wangi, berkelas. Kalau diajak kondangan nggak malu-maluin. Nggak kayak. Bu Rohaya sengaja menggantung kalimatnya sambil melirik Kanaya dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan jijik. Yang kucel kayak pembantu baru pulang pasar. Dada Kanaya bergemuruh. Ia meremas ujung kemejanya. Ia ingin sekali berteriak bahwa kemeja flanel yang ia pakai adalah edisi terbatas dari desainer Jepang seharga 3 juta rupiah, jauh lebih mahal dari gaun polyester Meisha yang terlihat jelas jahitan kasarnya. Tapi Kanaya menahannya. Ia sedang menyamar. Ia ingin tahu seberapa dalam Gilang mencintainya tanpa embel-embel harta. Gilang yang duduk di seberang hanya berdehem canggung. Bu, udah dong. Kanaya kan kerjanya emang santai, jadi bajunya kasual. Halah, kamu itu terlalu memanjakan dia. Gilang, semprot Bu Rohaya. Mentang-mentang kamu baru naik jabatan. Kamu mau mungut wanita yang gak jelas asal-usulnya? Orang tuanya aja nggak pernah kelihatan. Katanya kerja di luar negeri, jangan-jangan TKI ilegal yang kabur-kaburan. Kanaya mengangkat wajahnya. Orang tua saya sedang ada urusan bisnis di Zurich, Bu. Mereka minta maaf tidak bisa hadir saat lamaran nanti, tapi mereka merestui. Bisnis apa? Jualan kerupuk? Celetuk Meisha sambil tertawa menutup mulut, tawa yang dibuat-buat. Bu Rohaya ikut tertawa terbahak-bahak. Dengar ya, Kanaya, Bu Rohaya mencondongkan tubuhnya. Asal kamu tahu, Meisha ini anak teman arisan ibu. Bapaknya pejabat daerah. Kalau saja Gilang gak keras kepala milih kamu, ibu lebih setuju dia sama Meisha. Bibit bebet bobotnya jelas. Kalau kamu, apa yang bisa kamu kasih buat keluarga ini? Cuma numpang hidup, kan? Kanaya menatap Gilang, berharap lelakinya itu membela. Tapi Gilang justru sibuk memencet ponselnya, berpura-pura tidak mendengar percakapan itu. Hati Kanaya mencelos. Inikah laki-laki yang akan menjadi imamku? Batinnya perih. H1 sebelum acara lamaran. Grand Emerald Ballroom terlihat megah. Lampu gantung kristal raksasa membiaskan cahaya keemasan ke lantai marmer yang mengkilap. Bunga-bunga lili putih dan mawar champagne, sesuai permintaan Bu Rohaya, sudah terpasang rapi di pelaminan mini. Bu Rohaya berjalan berkeliling dengan gaya seperti inspektur upacara, menunjuk-nunjuk para staf dekorasi dengan telunjuknya yang dihiasi cincin emas besar. Ini bunganya kok agak layu? Ganti, teriaknya. Ini karpetnya kurang merah. Saya minta marun, ini kok agak burgundi? Mata kalian rabun ya? Seorang pria muda berpakaian rapi dengan jas hitam dan AirPC di telinga menghampiri mereka. Itu Beno, kepala IO yang menangani acara ini. Wajahnya tenang dan profesional, meski sorot matanya tampak menahan kesal. Maaf Ibu Rohaya, kata Beno sopan. Sesuai kontrak yang disepakati Mas Gilang, jenis bunga dan warna karpet sudah sesuai katalog nomor 12. Kalau mau diganti sekarang, akan ada biaya tambahan karena harus bongkar pasang. Biaya tambahan melulu. Bu Rohaya melotot ke arah Gilang. Lang, urus ini. Masa buat ibu sendiri kamu pelit? Kamu kan udah dapat bonus besar dari kantor. Gilang tampak panik. Uang, bonus, yang sebenarnya uang Kanaya, sudah habis untuk pelunasan awal. Bu, ini udah bagus kok. Lagian waktunya udah mepet. Alah, alasan. Bu Rohaya menoleh ke Kanaya yang berdiri di belakang Gilang. Heh,
Kamu, Kanaya, daripada kamu bengong kayak patung, sana beliin saya minum. Saya haus teriak-teriak ngurusin acara kalian. Calon mantu kok nggak ada inisiatifnya. Kanaya menarik napas panjang. Ada air mineral di meja pojok. Bu, sudah disiapkan pihak gedung. Saya maunya jus jeruk peras. Yang dingin. Beli di depan, bentak Bu Rohaya. Beno, Sangio, langsung memotong. Maaf Bu, biar staf saya yang ambilkan. Beno memberi kode pada salah satu kru. Ia tidak rela, bos besarnya, disuruh-suruh seperti kacung. Saat Bu Rohaya sibuk memarahi kru lighting, Kanaya menyelinap keluar menuju koridor sepi di samping ballroom. Beno menyusulnya setengah menit kemudian. Mbak Kanaya, sapa Beno dengan suara berbisik namun penuh hormat. Sikap tubuhnya langsung berubah, dari seorang Iyo menjadi bawahan yang patuh. Apakah Mbak yakin mau melanjutkan acara besok? Ibu itu, keterlaluan. Saya dan tim rasanya ingin membatalkan kontrak kalau bukan karena Mbak yang minta. Kanaya bersandar di dinding marmer, memijat pelipisnya. Lanjutkan saja sesuai rencana, Ben. Aku ingin lihat, apakah di detik-detik terakhir Gilang punya keberanian untuk membela aku. Kalau besok dia masih diam saja saat ibunya menghinaku, berarti selesai. Baik, Mbak. Oh ya, soal tagihan tambahan yang diminta Ibu Rohaya tadi, ganti kursi Tiffany jadi kursi Chiavari Gold. Sudah saya masukkan ke tagihan rahasia Mbak. Totalnya jadi bengkak 50 juta lagi. Kanaya mengangguk lemah. Bayar saja. Pastikan besok semua sempurna. Aku nggak mau ada celah buat dia komplain soal kualitas. Siap, Mbak. Tapi, hati-hati. Saya dengar Meisha juga diundang besok, dan dia berencana membawa kejutan. Kanaya tersenyum miring. Kejutan? Biarkan saja. Kita lihat kejutan siapa yang lebih mematikan. Hari yang dinanti tiba. Grand Emerald dipenuhi sekitar 100 tamu undangan. Sebagian besar adalah keluarga besar Bu Rohaya, dan tetangga-tetangga yang diundang hanya untuk pamer. Mereka berbisik-bisik kagum melihat kemewahan venue itu. Gila ya, si Gilang ternyata kaya banget. Bisa sewa Emerald loh. Iya, padahal bapaknya dulu kan cuma pensiunan PNS biasa. Di ruang rias, Kanaya mengenakan kebaya berwarna champagne yang sederhana namun elegan. Jahitannya halus, pas melekat di tubuh rampingnya. Tapi di mata Bu Rohaya yang masuk tanpa mengetuk pintu, Kanaya terlihat kurang heboh. Kamu nggak punya kalung emas apa? Sembur Bu Rohaya. Leher Bu Rohaya sendiri sudah penuh dengan rantai emas berlapis-lapis seperti toko berjalan. Masa lamaran lehernya kosong melompong. Bikin malu keluarga saya aja. Saya nggak terlalu suka perhiasan berat. Bu, jawab Kanaya pelan. Acara dimulai. MC memandu dengan meriah. Gilang tampak gagah dengan batik sutra, namun wajahnya tegang. Tibalah saatnya sesi tukar cincin. Tiba-tiba, pintu ballroom terbuka lebar. Meisha masuk dengan gaya teatrikal, mengenakan gaun merah menyala yang jelas-jelas menyaingi kebaya Kanaya. Ia tidak datang sendiri, tapi membawa sebuah kotak kado besar. Selamat ya Gilang, seru Meisha keras, sengaja merusak momen sakral. Ia berjalan lenggak-lenggok ke depan panggung. Bu Rohaya langsung menyambutnya dengan cipika-cipiki heboh, sementara Kanaya dibiarkan berdiri kaku di samping Gilang. Gilang membuka kotak cincin yang sudah disiapkan. Sebuah cincin emas putih dengan berlian kecil yang manis. Bagi Kanaya, itu sudah lebih dari cukup. Tapi tidak bagi Bu Rohaya. Wanita tua itu menyambar kotak cincin dari tangan Gilang, sebelum sempat disematkan ke jari Kanaya. Ia memicingkan mata melihat cincin itu. Apa ini? Suara Bu Rohaya menggema karena ia berdiri dekat mikrofon MC. Kecil banget? Ini berlian atau pecahan kaca? Gilang, kamu sewa gedung ratusan juta, tapi kasih cincin ke calon istrimu sekecil upil begini. Suasana hening. Tamu undangan mulai berbisik-bisik. Itu berlian asli kok, Bu. 0,5 karat, cicit Gilang. Malu-maluin. Bu Rohaya melempar kotak cincin itu ke meja. Lihat tuh Meisha. Cincin mainannya aja lebih gede dari ini. Kamu pasti dihasut perempuan ini kan buat beli yang murah? Biar sisa uangnya bisa dia ambil.
Telunjuk Bu Rohaya menuding hidung Kanaya. Kanaya sudah tidak tahan lagi. Cukup, Bu. Cincin itu Gilang yang pilih sesuai kemampuannya. Hargailah sedikit usaha anak ibu. Heh, berani kamu jawab ya? Wajah Bu Rohaya memerah padam. Urat lehernya menonjol. Emosinya memuncak karena merasa dipermalukan di depan tetangga akibat cincin yang dianggap miskin itu. Tanpa peringatan, Bu Rohaya menyambar kursi Ciavari emas yang ada di dekatnya, kursi yang disewa dengan uang Kanaya, dan mengangkatnya dengan tenaga amarah yang luar biasa. Batalkan pertunangan ini. Pra-aa. Kursi itu melayang dan menghantam meja hias di depan Kanaya. Vas bunga kristal pecah berantakan. Pecahan kacanya menggores lengan Kanaya. Darah segar menetes ke kebaya mahalnya. Gilang ternganga. Ia hanya berdiri mematung, menatap ibunya, lalu menatap Kanaya, tanpa melakukan apa-apa. Tidak ada gerakan melindungi. Tidak ada bentakan membela. Hening. Kekacauan pecah di ballroom. Para tamu memeki kaget. Beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian emas itu. Kanaya memegang lengannya yang berdarah. Rasa perihnya tidak seberapa dibandingkan rasa sakit di hatinya melihat Gilang yang masih diam saja, gemetar ketakutan di bawah bayang-bayang ketiak ibunya. Bu Rohaya, napasnya memburu, merasa di atas angin karena tidak ada yang berani melawannya. Ia mengambil mikrofon dari tangan MC yang ketakutan. Dengar semuanya, teriak Bu Rohaya, suaranya menggelegar ke seluruh penjuru ruangan. Hari ini tidak ada lamaran. Saya tidak sudi punya mantu gembel, penipu, dan tidak tahu diuntung seperti dia. Ia menunjuk Kanaya lagi. Dia ini. Bu Rohaya menunjuk Kanaya dengan jari gemetar penuh kebencian. Dia ini cuma wanita benalu. Dia yang memaksa anak saya menyewa gedung mahal ini supaya dia bisa pamer di sosmed. Padahal anak saya sampai jual motor, sampai berutang. Dasar wanita matre, penipu. Pasti dia pakai pelet biar Gilang tunduk. Meisha di sudut ruangan tersenyum puas, merekam semuanya live di Instagramnya. Wah, parah banget ya guys. Untung Tante Rohaya sadar sebelum terlambat. Komentarnya ke kamera. Kanaya menunduk. Rambutnya sedikit berantakan. Darah masih menetes dari lengannya. Namun, perlahan-lahan, bahunya berhenti gemetar. Bukan, dia tidak menangis. Dia tertawa. Tawa kecil yang dingin dan mengerikan. Kanaya mengangkat wajahnya. Tatapan matanya yang tadi lembut dan sabar, kini lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah tatapan sedingin es kutub. Aura kewibawaannya sebagai pemimpin perusahaan yang selama ini ia sembunyikan, kini keluar sepenuhnya. Ia melangkah maju, menginjak pecahan beling tanpa rasa takut. Ia mengambil kotak cincin yang tadi dibuang Bu Rohaya di atas meja. Gembel, ibu bilang, suara Kanaya tenang, tapi terdengar jelas di keheningan ruangan tanpa perlu mikrofon. Getarannya menusuk. Kanaya menatap Gilang untuk terakhir kalinya. Aku memberimu kesempatan, Lang. 3 tahun. Dan detik ini, kamu membuktikan bahwa kamu hanyalah pengecut yang bersembunyi di balik rok ibumu. Gilang tergagap. Nai, ibu cuma emosi. Diam, bentak Kanaya. Kanaya beralih menatap Bu Rohaya. Dan Anda, Nyonya Rohaya yang terhormat, Anda bilang cincin ini murahan? Kanaya melemparkan kotak cincin itu keras-keras. Bukan ke meja, tapi tepat ke kaki Bu Rohaya. Ambil. Jual buat beli obat darah tinggi ibu. Saya tidak butuh barang rongsokan dari keluarga pengecut. Kanaya berbalik badan, menatap ke arah pintu belakang tempat kru Iyo berkumpul. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memberi kode. Beno, nyalakan layarnya. Sekarang. Di belakang panggung, layar LED raksasa berukuran 10x5 meter yang tadinya menampilkan inisial GFK, tiba-tiba berubah menjadi hitam, lalu menampilkan sebuah dokumen digital yang sangat jelas. Invoice pelunasan Grand Emerald Ballroom. Total, Rp750.000.000. Status, lunas. Pembayar, Kanaya L. Owner. Suasana di ruangan itu berubah drastis. Dari riuh menjadi senyap yang mencekam. Bu Rohaya mendongak, matanya menyipit membaca tulisan di layar besar itu. Mulutnya terbuka perlahan.
Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Layar LED raksasa di belakang panggung itu berpendar terang, kontras dengan wajah-wajah pucat di pelaminan. Angka, 750 juta rupiah lunas, yang terpampang di sana seolah menampar kesadaran setiap orang di ruangan itu. Bu Rohaya mengerjapkan matanya berkali-kali. Mulutnya yang tadi terbuka lebar untuk mencaci, kini menganga karena syok. Ia menoleh kaku ke arah Gilang. "Gilang, apa maksudnya ini?" desis Bu Rohaya. Suaranya bergetar antara marah dan bingung. "Kenapa ada nama perempuan itu di sana? Kamu bilang kamu yang bayar pakai bonus kantor?" Gilang, yang kakinya sudah lemas seperti jeli, tidak bisa menjawab. Keringat dingin mengucur deras membasahi kerah batik sutranya. Ia tahu kebohongannya sudah tamat. Sebelum Gilang sempat bersuara, suara langkah kaki tegap terdengar menaiki panggung. Beno, sang kepala Iyo, berjalan dengan wibawa yang berbeda. Ia tidak lagi membungkuk hormat seperti pelayan. Ia berdiri tegak, memegang mikrofon dengan mantap, berdiri tepat di samping Kanaya yang masih menatap dingin ke arah mantan calon mertuanya. "Mohon perhatiannya, Bapak dan Ibu sekalian," suara Beno bergema, tenang namun tajam. "Tolong jangan salah paham. Data di layar itu bukan kesalahan sistem. Itu adalah fakta," lanjut Beno. Ia menatap lurus ke arah Bu Rohaya. "Ibu Rohaya yang terhormat, Anda tadi berteriak bahwa Nona Kanaya adalah wanita gembel yang menumpang hidup, bukan?" Beno tertawa kecil, tawa yang kering dan meremehkan. "Lucu sekali. Perlu saya luruskan, seluruh acara mewah ini, mulai dari sewa ballroom VIP, dekorasi bunga impor yang Ibu minta gonta-ganti seenaknya, catering premium untuk 100 orang, sampai sound system yang Ibu pakai untuk menghina klien saya, semuanya dibiayai 100% oleh Nona Kanaya." Dengung bisikan tamu undangan makin keras. "Bohong," teriak Bu Rohaya, mencoba menyangkal realita. "Dia itu cuma staf admin rendahan. Gajinya UMR. Mana mungkin dia punya uang 700 juta? Ini pasti akal-akalan kalian kan? Gilang, ngomong kamu." Gilang menunduk dalam-dalam. "Bu, sebenarnya uang bonus itu nggak ada. Tabungan Gilang cuma cukup buat bayar DP 10%. Sisanya Kanaya yang transfer diam-diam supaya Ibu nggak kecewa." Pengakuan itu seperti petir di siang bolong bagi Bu Rohaya. Tubuhnya limbung, nyaris jatuh kalau tidak berpegangan pada meja. Wajahnya yang tebal oleh makeup, tampak retak oleh rasa malu yang mulai merayap. Tapi egonya terlalu tinggi untuk runtuh begitu saja. "Halah, paling uang hasil nggak benar." Bu Rohaya masih mencoba melawan, meski suaranya mulai sumbang. "Dasar wanita licik. Kamu sengaja kan? Bayarin ini semua biar bisa menguasai anak saya? Biar saya berhutang budi? Cih, trik murahan." Kanaya, yang sejak tadi dia membiarkan Beno bicara, akhirnya melangkah maju satu langkah. Ia tidak perlu berteriak. Harismanya sudah cukup membuat satu ruangan hening kembali. "Berhutang budi?" ulang Kanaya pelan. Ia menatap Bu Rohaya dengan tatapan kasihan. "Bu, 700 juta itu bagi saya bukan uang untuk menyogok Ibu. Itu uang sedekah. Saya kasihan melihat Gilang stres karena tuntutan Ibu yang tidak masuk akal. Saya lakukan itu karena saya mencintai anak Ibu. Dulu." Kanaya menekan kata "dulu" dengan sangat jelas. "Tapi ternyata, uang saya tidak bisa membeli etika Ibu," lanjut Kanaya. "Beno, matikan layarnya. Saya jijik melihat nama saya bersanding dengan acara keluarga ini." Beno mengangguk hormat. "Siap, Bu Kanaya." Layar padam. Gelap sesaat, sebelum lampu sorot kembali menyala fokus ke tengah panggung. Namun kali ini, sorotannya terasa mengintimidasi keluarga Gilang. Keributan itu rupanya memancing perhatian manajemen gedung. Pintu samping ballroom terbuka. Seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu mahal masuk dengan tergesa-gesa, diikuti 2 orang asisten dan 4 security bertubuh kekar. Itu Pak Hendrawan, General Manager Grand Emerald Hotel. Tamu-tamu undangan yang mengenal siapa Pak Hendrawan langsung menyingkir, memberi jalan. Bu Rohaya yang melihat kedatangan Yem Hotel langsung merasa mendapat angin segar. Dia pikir manajemen datang untuk mengusir Kanaya yang membuat keributan. "Nah, Pak Manajer,
seru Bu Rohaya sambil menunjuk-nunjuk Kanaya. Bagus Bapak datang. Usir perempuan gila ini. Dia bikin keributan di acara saya. Dia juga ngaku-ngaku yang bayar gedung ini. Tolong panggil polisi, dia penipu. Pak Hendrawan bahkan tidak menoleh ke arah Bu Rohaya. Wajahnya tegang dan pucat saat matanya menangkap sosok Kanaya yang berdiri dengan lengan berdarah di atas panggung. Pak Hendrawan setengah berlari menaiki tangga panggung, mengabaikan Bu Rohaya dan Gilang, lalu langsung membungkuk hormat, sangat dalam, nyaris 90 derajat, di hadapan Kanaya. Selamat sore, Ibu Kanaya, ucap Pak Hendrawan dengan suara gugup. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya baru dapat laporan kalau Ibu ada di sini untuk acara pribadi. Dan astaga, lengan Ibu terluka. Bu Rohaya melongo. Matanya membulat sempurna. Rahangnya seakan jatuh ke lantai. Meisha yang berdiri di pinggir panggung membeku, ponsel di tangannya nyaris terlepas. Ibu, gumam Gilang bingung. Pak, kenapa Bapak panggil dia Ibu? Dia cuma penyewa. Pak Hendrawan berbalik, menatap Gilang dengan tatapan tajam dan penuh otoritas. Jaga bicara Anda. Nona Kanaya Larasati adalah pemilik sah dari Kanaya Hospitality Group, induk perusahaan yang menaungi Grand Emerald Hotel ini, dan 15 hotel bintang 5 lainnya di seluruh Indonesia. Boom! Informasi itu meledak di kepala Bu Rohaya. Kanaya, gadis yang selama ini dia hina miskin, gadis yang dia suruh membelikan jus jeruk di pinggir jalan, gadis yang dia tuduh anak TKI ilegal, adalah pemilik tempat dia berdiri sekarang? Bahkan lebih kaya dari semua kenalan pejabat yang Bu Rohaya banggakan? Bapak bercandakan? Suara Bu Rohaya mencicit, nyaris tak terdengar. Saya tidak pernah bercanda soal pemilik perusahaan saya, tegas Pak Hendrawan. Ia kembali menghadap Kanaya. Bu Kanaya, tim medis sedang menuju ke sini. Apakah Ibu ingin saya panggilkan polisi untuk mengurus pelaku penganiayaan ini? Pak Hendrawan melirik tajam ke arah kursi yang tergeletak dan pecahan vas bunga. Kanaya menatap lukanya yang mulai mengering. Perih, tapi rasa puas di hatinya jauh lebih dominan. Tidak usah polisi dulu, Pak Hendra. Saya tidak mau membuang waktu saya untuk membuat laporan di kantor polisi hari ini. Cukup bersihkan sampah-sampah ini dari gedung saya. Sampah? Ulang Bu Rohaya, merasa tersinggung meski nyalinya sudah ciut. Kanaya menatap lurus ke mata Bu Rohaya. Ya, sampah. Kalian semua? Meisha, menyadari situasi sudah berbalik 180 derajat, mencoba mengambil langkah 1000. Dia pelan-pelan mundur, berusaha menyelinap di antara kerumunan tamu yang masih terpukau. Dia tidak mau ikut terseret dalam kehancuran ini. Persetan dengan Bu Rohaya, dia harus menyelamatkan reputasi sosialitanya. Tapi mata Elang Beno menangkap gerakannya. Tutup semua pintu keluar, perintah Beno lewat AirPH. Security dengan sigap memblokir pintu. Meisha tertahan, wajahnya pucat pasi. Suasana di atas panggung kini terasa sangat timpang. Kanaya berdiri dikelilingi oleh Pak Hendrawan, Beno, dan para staf yang siap melayani titahnya. Sementara Gilang dan ibunya berdiri terisolasi, tampak kecil dan menyedihkan. Gilang, dengan sisa-sisa keberanian, atau ketidaktahuan malu, yang dimilikinya, melangkah mendekati Kanaya. Air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. Nai? Panggilnya lirih, mencoba meraih tangan Kanaya yang tidak terluka. Sayang, kenapa kamu gak bilang dari awal? Kalau aku tahu kamu pewaris Kanaya Group, aku pasti. Kanaya menepis tangan Gilang dengan kasar. Kamu pasti apa? Pasti bakal lebih hormat? Pasti bakal nyuruh ibumu berhenti menghina aku? Atau pasti bakal langsung mau menikahiku demi harta? Bukan gitu, Nai. Aku cinta sama kamu. Aku diam tadi karena aku kaget. Aku takut sama ibu. Kamu kan tahu ibu punya darah tinggi. Gilang mencoba beralasan, alasan klasik yang selalu ia gunakan selama 3 tahun ini. Stop, Gilang, potong Kanaya dingin. Aku sengaja menyembunyikan identitasku. Aku ingin tahu, apakah kamu bisa mencintai Kanaya si staf admin biasa? Aku ingin tahu, apakah keluargamu bisa menerima orang yang tulus tanpa melihat saldo rekening? Kanaya tersenyum miris. Dan jawabannya sudah jelas. Kalian gagal total.
Bu Rohaya tiba-tiba mengubah taktik. Wajah garangnya yang tadi seperti singa lapar, kini berubah menjadi wajah nenek-nenek tua yang rapuh dan menderita. Ia memegangi dadanya, berakting seolah-olah jantungnya kumat. Aduh, dada ibu sesak. Rintih Bu Rohaya sambil merosot ke lantai, berharap mendapat simpati. Nak Kanaya, maafkan ibu ya. Ibu hilaf. Ibu cuma pengen yang terbaik buat Gilang. Jangan usir kami ya, nak. Malu sama tetangga. Kanaya menatap sandiwara itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa iba sedikit pun. Hatinya sudah beku saat kursi itu melayang tadi. Pak Hendra, panggil Kanaya. Ya, Bu, jawab Yem sigap. Tolong antar tamu-tamu ini keluar. Sekarang. Pastikan mereka tidak membawa satupun aset hotel, termasuk sisa makanan catering. Usir mereka lewat pintu belakang, pintu loading barang. Mereka tidak pantas lewat lobi utama. Baik, Bu. Tunggu. Nai. Kanaya. Gilang berteriak histeris saat dua orang sekuriti kekar mencengkeram lengannya. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku masih tunangan kamu. Cincin itu? Kita bisa pakai cincin itu lagi. Cincin itu sudah dibuang ibumu ke lantai. Jawab Kanaya datar. Sama seperti hubungan kita. Sudah jadi sampah. Seret mereka, perintah Pak Hendrawan. Gilang meronta-ronta, sementara Bu Rohaya yang tadi pura-pura sakit mendadak. Sehat, kembali karena panik diseret satpam. Ia menjerit-jerit memaki Kanaya, kembali ke watak aslinya. Dasar wanita sombong. Awas ya kamu. Tuhan gak tidur. Kamu durhaka sama orang tua, teriak Bu Rohaya saat diseret menjauh. Kanaya hanya berdiri diam, menatap punggung-punggung yang menjauh itu. Tamu undangan menatap ngeri, sebagian besar menunduk malu karena tadi sempat ikut menertawakan Kanaya. Keluarga Gilang dilempar keluar, secara harfiah didorong, ke area parkir belakang hotel, tempat truk sampah dan truk catering biasanya parkir. Bau sisa makanan yang menyengat menyambut hidung Bu Rohaya yang terbiasa dengan parfum mahal. Kurang ajar. Kurang ajar. Bu Rohaya memukuli dada Gilang. Gara-gara kamu. Kamu bilang pacarmu itu orang miskin. Kalau ibu tahu dia yang punya hotel, ibu nggak akan lempar kursi itu, goblok. Gilang hanya diam, menatap aspal dengan pandangan kosong. Pikirannya buntu. Karirnya, cintanya, masa depannya yang cerah dengan Kanaya. Semuanya hancur dalam hitungan jam karena mulut ibunya. Tiba-tiba, Beno muncul di pintu loading dock. Ia tidak sendiri. Ia membawa seorang staf administrasi yang membawa mesin EDC dan sebuah map tebal. Tunggu sebentar, panggil Beno. Urusan kita belum selesai. Bu Rohaya mendelik. Apa lagi? Kalian sudah mempermalukan kami. Mau apa lagi? Beno membuka map itu dan menyerahkan selembar kertas invoice baru kepada Gilang. Ini tagihan kerusakan dan penalti yang harus Bapak Gilang selesaikan. Sekarang. Gilang menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak melihat angka-angka yang tertera. Kerusakan vas bunga kristal Bohemia, Austria 45 juta rupiah. Biaya kebersihan karpet, noda darah dan pecahan kaca 5 juta rupiah. Penalti pembatalan acara sepihak, non-refundable 50 juta rupiah. Biaya jasa keamanan ekstra, 2 juta rupiah total tagihan, 102 juta rupiah. 102 juta? Gilang tercekat. Ini gila. Vas bunga apa harganya 45 juta? Itu vas antik. Koleksi pribadi Bukanaya yang dipinjamkan khusus untuk mempercantik meja pelaminan Anda. Dan ibu Anda memecahkannya dengan kursi. Jawab Beno santai. Silakan dibayar. Debit atau kartu kredit? Kami tidak menerima hutang. Kami nggak punya uang segitu, jerit Bu Rohaya. Kalian memeras kami. Beno tersenyum tipis. Kalau tidak bayar sekarang, tim legal kami akan memproses ini ke jalur hukum besok pagi. Pasal perusakan properti dan tindakan tidak menyenangkan. Bukti video CCTV lengkap, saksi ada 100 orang. Ancaman penjaranya lumayan loh, Bu. Bisa 2-4 tahun. Wajah Bu Rohaya seputih kertas. Penjara. Kata itu membungkamnya. Gilang merogoh dompetnya dengan panik.
Ia mengeluarkan 3 kartu kredit. Gesek ini, coba satu-satu. Semoga limitnya cukup. Kartu pertama, Dutchlinet. Kartu kedua, Dutchlinet. Kartu ketiga, berhasil tergesek 30 juta. Masih kurang 72 juta, kata staf admin dingin. Bu, perhiasan ibu? Gilang menatap ibunya memelas. Ibu bawa emas banyak kan? Jangan gila kamu. Bu Rohaya menutupi lehernya. Ini harta ibu. Bu, mau dipenjara atau bayar? Bentak Gilang untuk pertama kalinya. Suaranya pecah karena frustrasi. Dengan berat hati, diiringi isak tangis yang meraung-raung, Bu Rohaya melepaskan kalung, gelang, dan cincin-cincin besarnya. Beno menerimanya dengan sapu tangan, seolah jijik menyentuhnya langsung. Kami akan taksir nilainya di Pegadaian seberang jalan. Kalau kurang, motor Bapak Gilang kami tahan sebagai jaminan, kata Beno. Tunggu di sini. Jangan coba-coba kabur. Di sudut parkiran yang bau sampah itu, Bu Rohaya duduk di atas beton pembatas, menangisi emasnya yang hilang, bukan menangisi kesalahannya. Sementara Gilang menjambak rambutnya sendiri, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan wanita senilai triliunan rupiah dan sekarang jatuh miskin dalam sekejap. Malam itu, dunia maya gempar. Video berdurasi 3 menit berjudul, Calon Mertua Durhaka Lempar Kursi ke Pemilik Hotel, meledak di media sosial. Video itu diambil dari berbagai sudut oleh para tamu undangan. Dalam video itu terlihat jelas betapa angkuhnya Bu Rohaya menghina Kanaya, bagaimana kursi itu melayang, dan klimaks saat layar LED menunjukkan siapa Kanaya sebenarnya. Di dalam mobil GrabCar yang membawa mereka pulang, karena motor Gilang ditahan pihak hotel sebagai jaminan kekurangan bayar, Gilang membuka ponselnya. Notifikasi meledak tanpa henti. Grup WhatsApp kantornya ramai. Lang, ini beneran nyokap lo? Gila, parah banget kelakuan ibunya. Sumpah malu-maluin divisi kita. Lo kok diam aja sih pas cewek lo dilempar kursi? Cowok apaan lo? Di Instagram, akun gosip memposting wajah close-up Bu Rohaya saat berteriak. Komentarnya sudah mencapai 10.000 dalam 1 jam. Netizen 1, gila, definisi membuang berlian demi pungut batu kali. Udah dapat mantu rich, cantik, sabar, malah dilempar kursi. Julid Fiesta, spill alamat ibunya dong, mau silaturahmi bawa kursi lipat. Anti mertua toksik, puas banget pas lihat info C-nya. The Real Sultan MAH bebas. Gilang mematikan ponselnya. Ia tidak kuat membaca caci maki itu. Ia menoleh ke ibunya yang duduk di samping sopir, karena Gilang tidak mau duduk di sebelah ibunya. Bu Rohaya masih sesenggukan, tapi bukan karena menyesal. Si Meisha itu. Gumam Bu Rohaya tiba-tiba. Mana dia? Kok dia nggak bantuin kita tadi? Padahal dia janji mau ngenalin kita ke papinya yang pejabat buat sikat si Kanaya. Gilang memutar bola matanya, lelah. Bu, sadar dong. Meisha itu kabur duluan tadi. Dia bahkan nggak nengok pas ibu diseret satpam. Nggak mungkin. Meisha anak baik, bantah Bu Rohaya delusi. Coba telepon dia, pinjam uang buat nebus emas ibu. Gilang, meski malas, mencoba menghubungi nomor Meisha. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi atau sudah tidak aktif. Gilang mengecek Instagram Meisha. Akunnya sudah dikunci, dan foto profilnya berubah hitam. Gilang mengecek WhatsApp, foto profil Meisha hilang. Bloket. Diblokir, Bu, kata Gilang datar. Selamat ya. Ibu udah kehilangan menantu miliarder, kehilangan emas, dan sekarang dibuang sama calon menantu pilihan ibu yang ternyata cuma manfaatin ibu buat makan gratis. Sementara itu, di penthouse lantai teratas Grand Emerald Hotel, Kanaya duduk di balkon, memandangi lampu-lampu kota Jakarta di bawahnya. Lengannya sudah diperban rapi oleh dokter pribadi. Di tangannya ada segelas wine merah. Beno berdiri di belakangnya. Bu, video sudah viral. Trending topik nomor 1 di Twitter dan TikTok. Reputasi hotel kita justru naik, banyak yang memuji ketegasan ibu. Saham Kanaya Group naik 2% di penutupan pasar sore tadi. Kanaya tersenyum tipis. Biarkan saja viral. Anggap saja itu hukuman sosial buat mereka. Oh ya, Ben.
Pastikan blacklist nama Gilang dan seluruh keluarganya di semua properti kita. Dan kirim bunga ke orang tuaku di Zurich. Bilang aku baik-baik saja. Baik, Bu. Ada lagi. Satu lagi, Kanaya memutar gelas wine-nya. Cari tahu siapa Meisha sebenarnya. Aku curiga dia bukan sekadar anak orang kaya yang sombong. Ada sesuatu yang ganjil dari gelagatnya tadi. Dia terlalu cepat kabur. Siap, Bu. Akan saya selidiki. Kanaya menyesap minumannya. Angin malam menerpa wajahnya. Ia merasa sakit, lelah, tapi di atas segalanya, ia merasa bebas. Bebas dari kepura-puraan, bebas dari tuntutan menjadi orang lain. Malam itu, Kanaya tidur nyenyak di kasur king size-nya yang empuk. Sementara di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota, Gilang dan Bu Rohaya tidak bisa tidur karena teror pesan dari orang-orang yang mengenali wajah mereka di video viral tersebut. Kehancuran mereka baru saja dimulai. Senin pagi yang biasanya cerah, kali ini terasa mendung bagi Gilang. Ia melangkah masuk ke lobi kantor logistik, tempatnya bekerja dengan kepala tertunduk. Ia memakai masker medis dan topi, berharap tidak ada yang mengenalinya. Namun, harapan itu musnah begitu ia melewati pos security. Dua orang satpam yang biasanya menyapanya dengan hormat, kini berbisik-bisik sambil melirik layar ponsel mereka. Gilang bisa mendengar sayup-sayup suara teriakan ibunya dari ponsel satpam itu. Video terkutuk itu sudah sampai ke sini. Sesampainya di kubikel kerjanya, Gilang tidak menemukan laptop inventaris kantornya. Mejanya kosong melompong. Hanya ada satu kotak kardus berisi barang-barang pribadinya. Foto wisuda, mug kopi, dan kaktus hias pemberian Kanaya dulu. Dipanggil Pak Bos ke ruangan, Lang. Sekarang, ucap Andi, rekan semeja Gilang, tanpa menoleh. Nada bicaranya dingin, tidak bersahabat seperti biasa. Gilang melangkah gontai menuju ruangan manajer HRD. Di dalam, Pak Rahmat, atasan langsungnya, sudah menunggu dengan wajah masam. Di hadapannya ada tablet yang memutar ulang adegan Bu Rohaya melempar kursi. Duduk, Gilang, perintah Pak Rahmat tanpa basa-basi. Gilang duduk di ujung kursi, tangannya gemetar di atas lutut. Pak, saya bisa jelaskan. Itu urusan pribadi. Urusan pribadi yang menghancurkan citra perusahaan, potong Pak Rahmat tajam. Kamu lihat komentar-komentar ini? Netizen menteg akun resmi perusahaan kita. Mereka bilang, oh, ini perusahaan yang mempekerjakan cowok Mokondo itu. Klien kita, PT Sentosa Abadi, baru saja membatalkan kontrak pengiriman pagi ini. Mereka bilang mereka tidak mau berurusan dengan staf yang integritasnya nol. Jantung Gilang serasa berhenti berdetak. Pak, tapi saya tidak salah. Kamu membiarkan kekerasan terjadi di depan umum. Kamu menipu soal kemampuan finansialmu. Itu menunjukkan karaktermu, Gilang. Sebagai supervisor, kamu harusnya punya leadership. Tapi mengurus ibumu sendiri saja kamu tidak becus. Pak Rahmat menyodorkan sebuah amplop putih. Manajemen memutuskan untuk memutus kontrak kerja kamu. Efektif hari ini. Ini pesangon 1 bulan gaji, sesuai peraturan. Silakan bereskan barangmu dan tinggalkan gedung ini dalam 30 menit. Dipecat? Pak? Tapi cicilan saya banyak. Gilang memelas, matanya berkaca-kaca. Itu bukan urusan perusahaan. Tanda tangani ini. Gilang keluar dari gedung kantor setengah jam kemudian sambil memeluk kotak kardus. Langit Jakarta yang terik seolah menertawakannya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Bu Rohaya. Bu Rohaya, Lang, pulang bawa martabak ya. Ibu pusing, mau makan yang manis-manis. Terus itu motor kapan ditebus? Ibu capek naik angkot. Gilang membanting ponselnya ke dalam saku celana. Martabak? Motor? Ibunya bahkan tidak bertanya bagaimana keadaannya di kantor. Ibunya tidak tahu kalau anaknya baru saja menjadi pengangguran karena ulahnya. Gilang pulang naik ojek online ke rumah kontrakan petak yang baru mereka tempati kemarin sore, karena malu pulang ke rumah lama yang dikepung tetangga julid. Kontrakan itu sempit, panas, dan dindingnya lembab. Saat Gilang masuk, Bu Rohaya sedang kipas-kipas dengan sobekan kardus. Mana martabaknya? Tanya Bu Rohaya sewot. Aku dipecat, Bu, jawab Gilang datar.
Ia meletakkan kotak kardus di lantai. Hah? Dipecat? Kok bisa? Bu Rohaya melotot. Dasar bos kamu aja yang sentimen. Terus kita makan apa? Uang pesangon ada kan? Berapa? 10 juta? 20 juta? Cuma 5 juta, Bu. Dan itu harus buat bayar sisa utang catering yang ibu pesan kemarin. Orang catering tadi telepon, ngancam mau lapor polisi juga kalau nggak lunas hari ini. Bu Rohaya menjerit histeris. Aduh Gusti, cobaan apa ini? Ini pasti gara-gara si Kanaya itu main dukun. Dia nyantet rejeki kita. Lang, kamu harus labrak dia. Minta tanggung jawab. Gilang menatap ibunya dengan tatapan lelah. Tanggung jawab apa? Kita yang salah, Bu. Kita. Bukan ibu. Ibu cuma korban, bantah Bu Rohaya keras kepala. Pokoknya kamu cari si Meisha. Dia kan kaya, pinjam duit sama dia. Dia pasti mau bantu, dia kan naksir kamu. Nama Meisha membuat ingatan Gilang kembali. Benar. Meisha. Gadis itu menghilang begitu saja. Gilang merasa ada yang tidak beres. Berbekal alamat yang pernah Meisha kirimkan lewat share location saat pamer sedang di rumah, Gilang mengajak Bu Rohaya pergi. Mereka naik taksi online, menghabiskan sisa saldo GoPay Gilang yang semakin menipis. Lokasi itu mengarah ke kawasan perumahan elit di Jakarta Selatan. Hati Bu Rohaya sedikit berbunga-bunga. Tuh kan, Lang. Meisha itu emang orang kaya beneran. Rumahnya di Pondok Indah lo ini, celoteh Bu Rohaya sambil membedaki wajahnya yang kusam. Taksi berhenti di depan sebuah rumah mewah berpagar tinggi dengan pilar-pilar putih raksasa. Wah gede banget, gumam Gilang. Ia memencet bel intercom. Seorang satpam rumah keluar dari pos kecil di balik pagar. Cari siapa, Mas? Cari Mbak Meisha, Pak. Meisha Putri. Katanya ini rumah orang tuanya, kata Gilang sopan. Satpam itu mengernyitkan dahi. Meisha? Nggak ada yang namanya Meisha di sini. Ini rumah Bapak Jenderal, Purnawirawan, Sutrisno. Beliau nggak punya anak perempuan. Gilang dan Bu Rohaya saling pandang. Tapi Pak, dia pernah foto di depan pagar ini. Dia kirim lokasinya di sini. Oh. Satpam itu tertawa sinis. Cewek yang rambutnya pirang itu ya? Yang sering selfie di depan pagar kalau sore-sore? Itu MAH anak kos-kosan di gang belakang, Mas. Dia emang sering numpang foto di sini buat gaya-gayaan. Udah sering saya tegor, tapi ngeyel. Bu Rohaya serasa disambar petir kedua kalinya. Kos-kosan? Gang belakang? Satpam itu menunjuk jalan kecil di samping rumah mewah itu. Tuh, masuk gang situ. Kos-kosan Ibu Yati. Cari aja di sana. Dengan langkah gontai, Gilang dan Bu Rohaya menyusuri gang sempit yang becek. Kontras sekali dengan rumah mewah di depannya. Di ujung gang, ada bangunan kos tingkat 2 yang jemurannya semrawut. Mereka bertemu dengan Ibu Yati, pemilik kos yang sedang marah-marah di depan kamar nomor 3. Keluar kamu Meisha. Bayar tunggakan 3 bulan. Jangan cuma janji-janji doang. Teriak Ibu Yati sambil menggedor pintu. Gilang memberanikan diri mendekat. Bu, Meisha-nya ada. Ibu Yati menoleh galak. Siapa elu? Pacarnya? Bagus. Bayarin utang dia nih. 3.500.000. Udah 3 bulan nunggak, listrik nggak bayar, air nggak bayar. Jadi, Meisha bukan anak pejabat? Tanya Bu Rohaya lemas. Pejabat gundulmu? Semprot Ibu Yati. Dia itu pengangguran. Kerjanya tiap hari dandan, minjem baju temennya, terus pergi nggak jelas. Katanya sih nyari cowok kaya buat diporotin. Tas-tas branded yang dia bawa itu KW semua, atau sewaan. Pintu kamar nomor 3 akhirnya terbuka sedikit. Meisha mengintip dengan wajah tanpa makeup, terlihat kucel dan tua. Matanya bengkak. Meisha, teriak Bu Rohaya. Ia langsung menerjang maju, menjambak rambut pirang Meisha yang kusut. Balikin duit saya. 5 juta yang kamu pinjam buat modal bisnis tas impor, itu mana? Ternyata, seminggu sebelum lamaran, Meisha sempat meminjam uang pada Bu Rohaya dengan janji keuntungan berlipat ganda. Uang itu adalah uang belanja bulanan yang Bu Rohaya tabung diam-diam.
Meisha menjerit kesakitan. Aduh. Lepas, Tante. Duitnya udah habis. Udah aku pakai buat sewa mobil sport pas ke acara lamaran Gilang kemarin. Biar Tante banggakan. Apa? Bu Rohaya makin histeris. Jadi mobil itu sewaan? Pakai duit saya? Ya iyalah. Tante pikir aku punya duit dari mana? Balas Meisha tak mau kalah, sambil mendorong Bu Rohaya sampai terjengkang ke lantai tegel yang kotor. Tante sendiri yang bego. Gila hormat. Gampang banget dikibulin. Makanya jangan sok kaya kalau miskin. Gilang menarik ibunya bangun. Ia menatap Meisha dengan jijik. Lo bener-bener sampah. Sya, gue nyesel pernah bandingin Kanaya sama lo. Halah, bacot lo Gilang. Meisha meludah ke lantai. Lo juga sama aja, anak mami. Mokondo. Sekarang lo berdua pergi dari sini sebelum gue teriak maling. Gilang menyeret ibunya yang masih menangis meraung-raung keluar dari gang itu. Di pinggir jalan raya yang bising, Bu Rohaya duduk di trotoar, menangisi kebodohannya. Uang ibu 5 juta, hangus emas ibu hilang, kamu dipecat. Kita hancur, Lang. Kita hancur. Gilang menatap nanar ke arah gedung-gedung pencakar langit di kejauhan. Di salah satu gedung itu, Kanaya pasti sedang duduk nyaman di ruangan ber-AC. Kita harus ketemu Kanaya, Bu, gumam Gilang. Cuma dia yang bisa nyelamatin kita. Ibu harus minta maaf. Bener-bener minta maaf. Sampai sujud kalau perlu. 2 minggu setelah kejadian viral itu, Kanaya berjalan menyusuri lobi kantor pusat Kanaya Hospitality Group. Penampilannya berubah. Rambutnya yang dulu sering diikat asal-asalan, kini dipotong model bob pendek yang tegas dan elegan. Ia mengenakan setelan blazer putih gading rancangan desainer, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi Kanaya yang nrimo dan pendiam. Yang ada adalah ibu CEO yang disegani ribuan karyawan. Selamat pagi, Bu Kanaya, sapa para staf sambil membungkuk hormat. Laporan keuangan kuartal ini sudah di meja ibu, lapor sekretarisnya. Kanaya masuk ke ruangannya yang luas. Di sana, seorang pria sudah menunggu. Pria itu bertubuh tegap, mengenakan kemeja batik lengan panjang yang digulung rapi. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, tapi senyumnya hangat. Itu Satria, direktur operasional baru yang direkrut Kanaya dari Singapura. Sekaligus teman masa kecilnya yang baru bertemu lagi. Pagi, Bu Bos, sapa Satria santai. Kopi, Arabica Gayo, manual brew, no sugar. Satria menyodorkan cangkir yang baru ia seduh sendiri. Kanaya tersenyum, senyum tulus yang jarang ia tunjukkan belakangan ini. Terima kasih, Sat. Kamu nggak perlu repot-repot jadi barista, kita punya office bu. Nggak apa-apa. Sekalian mau laporan, Satria duduk di kursi depan meja Kanaya. Proyek renovasi resort di Bali sudah 80%. Dan soal hama yang mengganggu itu, security lapor kalau mantan tunanganmu mencoba masuk lobi lagi pagi ini. Sudah diusir. Wajah Kanaya berubah datar. Dia lagi, gigih juga. Dia bawa ibunya kali ini. Ibunya bawa rantang makanan. Katanya mau kasih opor ayam kesukaan Kanaya. Lanjut Satria sambil menahan tawa miris. Kanaya mendengus. Dulu, tiap aku main ke rumahnya, ibunya nggak pernah nawarin minum, apalagi masak opor. Sekarang pas tahu aku kaya, mendadak jadi koki. Satria menatap Kanaya lekat-lekat. Nai, kamu baik-baik saja? Maksudku, secara emosional. 2 minggu ini kamu kerja non-stop. Kamu belum ambil libur sejak kejadian itu. Kerja adalah terapiku, Sat. Dengan kerja, aku lupa kalau aku pernah sebodoh itu mencintai orang yang salah selama 3 tahun. Kamu nggak bodoh, Nai. Kamu cuma terlalu tulus. Dan orang tulus memang sering dimanfaatkan oleh orang yang nggak tahu diri, ucap Satria lembut. Oh ya, lupakan soal Gilang sebentar. Nanti malam ada charity gala dinner Asosiasi Pengusaha Hotel. Kamu harus datang. Ini debut pertamamu di publik sebagai CEO setelah sekian lama menyamar. Males Sat. Pasti banyak wartawan. Justru itu. Tunjukkan pada dunia,
terutama pada mantanmu itu, kalau Kanaya Larasati tidak hancur. Kamu justru terbang makin tinggi. Aku yang jemput ya, tawar Satria. Kanaya berpikir sejenak, lalu mengangguk. Oke. Tapi jangan pakai mobil sport norak ya. Satria tertawa. Tenang. Aku pakai mobil dinas kantor yang elegan. Sampai nanti malam. Sore harinya, di kontrakan sempit Gilang. Gilang sedang memantau Instagram lewat akun palsu, karena akun aslinya sudah deaktif sementara akibat serangan netizen. Ia melihat postingan di akun resmi sebuah majalah bisnis. Agenda malam ini, Charity Gala Dinner, Night of Stars, di Hotel Grand Emerald. Akan dihadiri oleh CEO muda berbakat, Kanaya Larasati. Mata Gilang berbinar. Bu, Ibu, Kanaya bakal ada di Grand Emerald nanti malam. Bu Rohaya yang sedang memijat kakinya yang pegal langsung bangun. Serius? Di hotelnya dia sendiri? Iya, Bu. Ini kesempatan kita. Kalau pagi kita nggak bisa masuk kantornya karena dijaga ketat. Malam ini acaranya terbuka untuk tamu undangan. Pasti pengamanannya agak longgar di area drop-off lobby. Kita bisa cegat dia pas turun mobil. Tapi kita nggak punya baju bagus. Lang, baju ibu udah dijualin buat makan. Keluh Bu Rohaya. Pakai baju batik lama ibu aja yang masih ada. Yang penting kita kelihatan memelas. Bu, strategi kita ganti. Jangan marah-marah. Kita harus nangis. Kita harus bikin dia kasihan di depan orang banyak. Kalau banyak wartawan, Kanaya pasti nggak tega ngusir kita karena takut citranya jelek. Bu Rohaya mengangguk-angguk setuju. Otak liciknya kembali bekerja. Bener juga. Kalau dia ngusir orang tua yang lagi nangis-nangis minta maaf, nanti netizen bakal balik nyerang dia. Bilang dia sombong, kacang lupa kulit. Nah, itu maksud Gilang. Kita manfaatkan media buat nekan dia biar mau nerima kita lagi. Atau seenggaknya, biar dia mau hapus utang kita dan balikin motor Gilang. Rencana busuk pun disusun. Gilang dan Bu Rohaya berdandan sedemikian rupa agar terlihat sengsara tapi tetap sopan. Mereka ingin memainkan peran sebagai keluarga korban kesalahpahaman yang ingin memperbaiki hubungan. Mereka berangkat menuju Grand Emerald menggunakan angkot, lalu berjalan kaki 500 meter ke lobi hotel, supaya terlihat lebih dramatis lelahnya. Sesampainya di pelataran hotel, suasana sangat mewah. Mobil-mobil mewah berderet menurunkan tamu VVIP. Karpet merah digelar. Wartawan berkerumun dengan kamera flash yang menyilaukan. Security sempat menahan Gilang dan Bu Rohaya di gerbang depan. Maaf, area khusus undangan, cegat satpam. Pak, tolong Pak. Bu Rohaya langsung berakting, air matanya menetes instan. Saya ibunya Kanaya maksudnya mantan calon mertuanya. Saya mau minta maaf. Saya sakit keras Pak. Umur saya nggak lama lagi. Saya cuma pengen ketemu Kanaya sekali aja. Satpam itu ragu. Dia mengenali wajah Bu Rohaya dari video viral. Tapi melihat kondisi wanita tua yang tampak ringkih dan menyedihkan itu, hati nuraninya sedikit terusik. Ya sudah, ibu tunggu di pinggir situ saja. Jangan masuk ke area karpet merah. Nanti kalau Bu Kanaya lewat, ibu panggil aja. Tapi jangan bikin keributan ya. Iya Pak. Makasih Pak. Bapak baik banget. Ucap Gilang sambil menuntun ibunya ke spot strategis di dekat pintu masuk lobi. Mereka menunggu selama 1 jam. Kaki Bu Rohaya gemetar sungguhan karena lapar, bukan akting. Akhirnya, sebuah sedan hitam mewah berhenti tepat di depan karpet merah. Pintu belakang dibuka oleh petugas valet. Keluar duluan seorang pria gagah dengan jas tuxedo hitam, Satria. Ia memutar, lalu mengulurkan tangannya untuk membantu wanita di dalam mobil keluar. Keluarlah Kanaya. Malam itu Kanaya terlihat luar biasa cantik. Ia mengenakan gaun malam berwarna navy blue berbahan sutra yang menjuntai indah, dengan aksen berlian di bahunya. Rambut pendeknya ditata rapi. Wajahnya bersinar terkena lampu kamera. Itu dia, bisik Gilang. Jantungnya berdegup kencang. Ia meremas kotak cincin di sakunya, cincin yang dulu dilempar ibunya, yang berhasil Gilang pungut kembali secara diam-diam saat kerusuhan terjadi. Sekarang, Lang, sekarang, bisik Bu Rohaya. Saat Kanaya dan Satria melangkah di karpet merah,
dan wartawan mulai memanggil-manggil nama Kanaya untuk difoto, Gilang dan Bu Rohaya menerobos barikade pembatas. Kanaya! Teriakan Gilang memecah konsentrasi para wartawan. Semua kamera langsung berputar ke arah sumber suara. Gilang berlari kecil ke tengah karpet merah, diikuti Bu Rohaya yang berjalan tertatih-tatih, yang ini akting. Gilang langsung menjatuhkan dirinya berlutut tepat 3 meter di depan Kanaya. Kanaya berhenti. Satria di sebelahnya langsung pasang badan, siap memanggil keamanan, tapi Kanaya menahan lengan Satria. "Tunggu," bisik Kanaya. "Biarkan mereka main drama dulu." "Nai?" Gilang bicara dengan suara lantang, memastikan wartawan mendengarnya. "Maafin aku, Nai. Maafin Ibu. Kami salah. Kami hilaf. Hidup kami hancur tanpa kamu, Nai." Bu Rohaya ikut bersimpuh di samping Gilang, menangis meraung-raung sambil menangkupkan kedua tangannya. "Nak Kanaya, ampuni Ibu. Ibu orang tua bodoh. Ibu kualat. Tolong jangan hukum kami kayak gini. Kami nggak punya apa-apa lagi." Wartawan mulai menjepret momen itu dengan gila-gilaan. Blitz kamera berkedip-kedip cepat. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu mantan mertuanya yang viral kan? Kasihan juga ya sampai ngemis begitu. Mungkin Kanaya terlalu kejam?" Gilang merasa mendapat angin. Ia mengeluarkan kotak cincin yang agak penyok itu dari sakunya, lalu membukanya. "Nai, aku tahu aku bodoh. Tapi cintaku ke kamu itu tulus, Nai. Bukan karena kamu kaya. Sumpah, aku mau kita mulai dari nol lagi. Tolong, terima lamaranku lagi. Izinkan aku menebus kesalahanku seumur hidupku." Drama yang sempurna. Seorang pria berlutut, ibu tua menangis, memohon pengampunan di depan umum. Gilang yakin Kanaya tidak akan tega menolaknya di depan media. Kanaya menatap Gilang dan Bu Rohaya dengan wajah datar. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan. Hanya kosong. Perlahan, Kanaya mengambil mikrofon dari salah satu wartawan TV yang menyodorkannya. "Gilang," suara Kanaya terdengar jernih dan tenang melalui sound system di lobi. "Kamu bilang kamu mau menebus kesalahanmu?" tanya Kanaya. Gilang mengangguk semangat. "Iya, Nai. Apapun. Aku bakal lakuin apapun." Kanaya tersenyum tipis. Sangat manis, tapi mematikan. "Baik. Kalau begitu, lunasi dulu utang ibumu." Kanaya menoleh ke arah Satria, memberinya kode. Satria dengan sigap mengeluarkan sebuah dokumen dari balik jasnya dan menyerahkannya pada Kanaya. Kanaya membuka dokumen itu di depan kamera wartawan. "Teman-teman media sekalian," Kanaya berbicara kepada wartawan, bukan kepada Gilang. "Malam ini, mantan tunangan saya datang melamar saya kembali. Romantis sekali, bukan? Tapi ada satu hal yang perlu kalian tahu. Ini adalah bukti tagihan catering acara lamaran 2 minggu lalu yang belum dibayar sepeser pun oleh keluarga ini." Kanaya menunjukkan kertas itu ke kamera. "Dan ini," Kanaya membalik halaman berikutnya, "adalah bukti rekaman CCTV di mana Ibu Rohaya mengambil dompet salah satu staf cleaning service saya saat beliau diseret keluar 2 minggu lalu. Isinya uang THR staf tersebut, Rp500.000. Suasana mendadak hening. Bu Rohaya yang sedang akting menangis, langsung terdiam. Wajahnya pucat pasi. Dia pikir tidak ada yang melihat saat dia mencopet dompet di meja loading dock, karena panik butuh ongkos pulang. "Apa?" Gilang menoleh ke ibunya dengan tatapan horor. "Ibu nyuri dompet? Dan kamu, Gilang?" lanjut Kanaya, matanya menatap tajam ke manik mata Gilang. "Kamu bilang mau mulai dari nol? Sayangnya, nilaimu di mataku bukan nol, tapi minus. Minus harga diri. Minus tanggung jawab, dan minus kejujuran." Kanaya mendekat selangkah, menatap lensa kamera wartawan. "Saya, Kanaya Larasati, menyatakan bahwa saya tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan orang-orang ini. Segala drama, korban, yang mereka mainkan malam ini, hanyalah upaya manipulasi untuk menghindari kewajiban hukum mereka membayar ganti rugi kerusakan di hotel saya. Satpam, tolong amankan pencuri dompet ini. Bawa ke pos polisi sekarang. Bukti CCTV sudah siap." "Tunggu. Enggak, itu bohong."
Bu Rohaya berteriak panik. Tapi 2 orang security sudah mencengkeram lengannya. Kali ini tidak ada ampun. Mencuri adalah tindak pidana murni, bukan delik aduan. Nai, jangan Nai, itu ibuku. Gilang mencoba berdiri, tapi Satria menghalanginya dengan tubuh tegapnya. Mundur, kata Satria dingin. Atau saya patahkan tangan kamu. Gilang mundur ketakutan. Ia melihat ibunya diseret paksa menuju mobil patroli polisi yang kebetulan sedang standby di area hotel. Dan kamu, Gilang? Kanaya berbicara tanpa menggunakan mikrofon, hanya untuk didengar Gilang. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu di depanku lagi. Atau aku akan pastikan tidak ada satupun perusahaan di negeri ini yang mau mempekerjakanmu. Pergi. Kanaya membuang muka, menggandeng lengan Satria, dan berjalan masuk ke dalam ballroom hotel dengan anggun, meninggalkan Gilang yang berlutut sendirian di karpet merah, dihujani kilatan kamera wartawan yang kali ini menyorotnya bukan sebagai pahlawan cinta, tapi sebagai pecundang dan anak dari seorang pencuri. Malam itu, Gilang tidak hanya kehilangan cintanya. Ia kehilangan sisa martabat terakhir yang dimilikinya. Malam itu, lobi Grand Emerald Hotel menjadi saksi bisu hancurnya sisa-sisa harga diri Gilang. Setelah mobil patroli polisi membawa ibunya pergi dengan raungan sirine yang memecah keheningan malam, Gilang ditinggalkan sendirian di pelataran hotel. Wartawan sudah bubar. Mereka sudah mendapatkan berita utama yang mereka cari. Ibu dari mantan tunangan CEO Kanaya ditangkap karena mencuri dompet. Bagi mereka, Gilang hanyalah ampas berita yang sudah tidak menarik lagi untuk diliput. Gilang berdiri terpaku. Kakinya lemas, bukan karena lelah berdiri, tapi karena beban kenyataan yang menimpanya. Ia meraba saku celananya, mencari ponsel. Saat ia menyalakannya, layar itu menyala dengan ribuan notifikasi yang semuanya bernada kebencian. Wajahnya, dan wajah ibunya, kini terpampang di seluruh platform media sosial nasional. Video saat ibunya mencuri dompet, video saat ia berlutut meminta maaf yang ternyata hanya sandiwara, semuanya dikuliti habis-habisan oleh netizen. Najis banget. Udah miskin, maling, playing victim lagi. Cowoknya nggak punya malu ya? Masih berani ngelamar setelah ibunya ngelempar kursi. Boykot aja manusia kayak gini. Jangan kasih kerjaan. Gilang berjalan gontai meninggalkan area hotel mewah itu. Ia tidak punya uang untuk naik ojek online. Dompetnya kosong, kartu ATM-nya sudah limit, dan saldo dompet digitalnya 0. Ia harus berjalan kaki pulang ke kontrakan, menempuh jarak 10 kilometer di tengah malam buta. Langkah kakinya berat. Setiap mobil mewah yang melintas di sampingnya terasa seperti ejekan. Dulu, ia pernah bermimpi duduk di dalam mobil seperti itu bersama Kanaya. Dulu, ia pernah memiliki wanita yang bisa memberinya dunia, tapi ia menukarnya dengan ego dan kepatuhan buta pada ibunya yang toksik. Sesampainya di kontrakan petak yang lembab itu, Gilang disambut oleh pemandangan yang lebih menyedihkan. Pintu kontrakannya terbuka lebar. Barang-barangnya, yang hanya tersisa sedikit, sudah dikeluarkan dan ditumpuk asal-asalan di teras yang kotor. Pemilik kontrakan, Pak Haji Sobri, berdiri di sana dengan wajah garang sambil memegang gembok besar. Pak Haji. Suara Gilang serak. Kenapa barang saya dikeluarin? Masih nanya kenapa? Bentak Pak Haji Sobri. Lu nggak lihat berita? Emak lu maling. Dan lu penipu. Gue nggak mau kontrakan gue kena sial gara-gara nampung kriminal kayak keluarga lu. Tapi Pak, saya belum jatuh tempo bayar. Bodoh amat. Duit sewa lu bulan lalu juga nunggak kan? Gue balikin sisa duit lu nih, potong uang kebersihan. Pak Haji melempar 2 lembar uang 50 ribuan ke dada Gilang. Angkat kaki sekarang. Warga sini udah resah. Kalau lu nggak pergi, anak-anak Karang Taruna bakal ngusir lu paksa. Gilang menatap 2 lembar uang biru itu di tanah. 100 ribu rupiah. Itulah harga dirinya sekarang. Malam itu, Gilang tidur di emperan toko yang sudah tutup, memeluk tas berisi baju-bajunya, ditemani nyamuk dan penyesalan yang terlambat. Ia menangis tanpa suara, menyadari bahwa ia benar-benar sendirian di dunia ini. Teman-teman nongkrongnya sudah memblokir nomornya. Saudara-saudara ibunya, yang dulu sering memuji Gilang saat ia naik jabatan, kini pura-pura tidak kenal karena malu. Gilang Pradana,
Sang supervisor muda yang dulu bangga dengan jabatannya, kini tidak lebih dari seorang gelandangan. 2 bulan kemudian, suasana di ruang tahanan wanita Polres Jakarta Selatan terasa pengap. Bau keringat bercampur bau pembersih lantai murahan menusuk hidung. Di pojok sel yang dihuni 10 orang itu, Bu Rohaya duduk meringkuk memeluk lutut. Tidak ada lagi Bu Rohaya yang necis dengan makeup tebal dan perhiasan emas mentereng. Yang ada hanyalah wanita tua dengan rambut beruban yang acak-acakan, mengenakan baju tahanan oranye yang kebesaran. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan bibirnya kering pecah-pecah. "Heh, nenek lampir," panggil salah satu tahanan senior, wanita bertato naga di lengan kanannya. "Pijitin kaki gue. Pegel nih." Bu Rohaya mendongak takut-takut. Saya capek, empok. Tadi kan udah mijitin." "Ngelawan lu?" Tahanan itu melempar botol air mineral kosong ke kepala Bu Rohaya. "Mentang-mentang dulu lu sok kaya, di sini lu itu kasta paling rendah. Maling dompet OB aja belagu. Cepetan pijit." Dengan gemetar, Bu Rohaya merangkak mendekat dan mulai memijat kaki tahanan itu. Air matanya menetes. Di mana harga dirinya? Di mana kebanggaannya sebagai ibu dari seorang supervisor? Di mana menantu kaya raya yang dulu ia impikan? "Jam besuk," teriak sipir penjara dari balik jeruji besi. "Rohaya." Ada yang jenguk. Mata Bu Rohaya berbinar. Gilang. Pasti Gilang datang membawa kabar baik. Mungkin Gilang sudah dapat pekerjaan baru? Mungkin Gilang berhasil membujuk Kanaya untuk mencabut laporan? Bu Rohaya digiring ke ruang pertemuan yang dibatasi kaca tebal. Di seberang sana, duduk sosok kurus kering dengan kulit yang menghitam karena terbakar matahari. Itu Gilang. Bu Rohaya nyaris tidak mengenali anak kandungnya sendiri. Gilang memakai jaket ojek online yang warnanya sudah pudar dan kotor. Wajahnya kusam, matanya tidak lagi memancarkan semangat hidup. "Gilang." Bu Rohaya menempelkan telapak tangannya ke kaca. "Kamu kemana aja, Nak? Kenapa baru jenguk ibu? Ibu menderita di sini. Makanannya nggak enak, ibu disuruh-suruh, ibu nggak kuat." Gilang hanya menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ia tidak membalas tempelan tangan ibunya di kaca. "Ibu tahu nggak?" Suara Gilang terdengar lewat lubang-lubang kecil di kaca pemisah. "Datar. Dingin. 2 bulan ini, aku tidur di masjid. Kadang di pom bensin. Nggak ada yang mau terima aku kerja kantoran lagi. Namaku udah blacklist di mana-mana gara-gara berita ibu." "Kok kamu nyalahin ibu lagi?" Bu Rohaya langsung ngegas, watak aslinya keluar. "Ini semua salah si Kanaya. Kalau dia nggak lapor polisi, ibu nggak bakal di sini. Kamu harusnya usaha lebih keras dong bujuk dia. Kamu kan laki-laki." Gilang tertawa. Tawa yang getir dan menyedihkan. "Bu, sadar Bu. Ibu di sini karena ibu nyuri. Bukan karena Kanaya. Ibu nyuri dompet orang kecil, Bu. Dompet cleaning service. Ibu sehina itu. Kurang ajar kamu." Bu Rohaya memukul kaca. "Ibu ngelakuin itu buat ongkos kita pulang. Kamu anak durhaka. Nggak tahu terima kasih. Ibu besarin kamu susah payah. Ibu besarin aku buat jadi boneka ibu," potong Gilang tajam. "Ibu atur hidup aku. Ibu atur jodoh aku. Ibu hancurin satu-satunya wanita yang tulus sama aku demi gengsi ibu. Dan sekarang aku capek, Bu." Gilang berdiri dari kursinya. "Mau kemana kamu? Jangan tinggalin ibu. Ibu butuh uang buat beli sabun di dalam sini." "Gilang," teriak Bu Rohaya panik. "Aku nggak punya uang, Bu. Hasil ngojek cuma cukup buat makan nasi bungkus sehari sekali. Nikmatin aja hidup ibu di sana. Anggap aja itu istana baru ibu yang ibu bangun dari kesombongan ibu sendiri." Gilang berbalik badan dan berjalan keluar. "Gilang, Gilang, anak durhaka. Awas kamu ya, Gilang." Teriakan Bu Rohaya menggema di lorong penjara, tapi Gilang tidak menoleh lagi. Hari itu, hubungan ibu dan anak itu putus selamanya. Gilang memilih untuk membuang beban terberat dalam hidupnya, meski terlambat. Sangat terlambat. 1 tahun kemudian, hujan deras mengguyur kota Jakarta sore itu. Langit berwarna abu-abu pekat,
selaras dengan suasana hati para pekerja yang berebut pulang di jam sibuk. Di depan lobi sebuah gedung perkantoran elit di kawasan Sudirman, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam mengkilat berhenti dengan anggun. Doorman hotel bergegas memayungi penumpang yang akan turun. Kanaya melangkah turun dari mobil mewahnya. Ia tampak semakin bersinar. Mengenakan trench coat warna beige dari Burberry dan sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai marmer dengan irama percaya diri. Di belakangnya, Satria berjalan mengiringi, memegang tas kerja Kanaya. Mereka baru saja selesai meeting dengan investor asing untuk proyek pembangunan Hotel Bintang 6 di Labuan Bajo. Hujannya awet ya, komentar Satria sambil melihat ke jalanan yang macet total. Iya. Kasihan yang naik motor, jawab Kanaya sambil merapikan rambutnya. Di trotoar, tepat di depan lobi gedung itu, seorang pengemudi ojek online sedang berteduh di bawah halte bus yang atapnya bocor. Ia mengenakan jas hujan plastik tipis seharga 10 ribuan yang sudah sobek di bagian lengan. Tubuhnya menggigil kedinginan. Ia sedang menunggu pesanan makanan di restoran cepat saji di gedung sebelah. Itu Gilang. Saat Gilang mendongak untuk melihat apakah hujan sudah reda, matanya menangkap sosok itu. Sosok wanita yang sangat ia kenal, berdiri hanya berjarak 5 meter darinya, terpisah oleh dinding kaca lobi yang bening. Waktu seolah berhenti bagi Gilang. Kanaya terlihat sempurna. Jauh lebih cantik daripada saat bersamanya dulu. Kulitnya bercahaya, senyumnya lepas saat berbicara dengan Satria. Tidak ada beban di wajahnya. Wanita itu terlihat seperti ratu yang sedang meninjau kerajaannya. Sementara Gilang, ia menunduk melihat dirinya sendiri. Sepatu sneakers butut yang sudah jebol terkena air hujan, celana jeans yang kotor oleh cipratan lumpur, dan bau apek dari jas hujan plastiknya. Tiba-tiba, mata Kanaya menoleh ke arah jalanan. Pandangan mereka bertemu. Gilang menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Ada secercah harapan bodoh di hatinya bahwa Kanaya akan melihatnya, merasa iba, lalu menyapanya. Mungkin memberinya sedikit bantuan, namun, tatapan Kanaya hanya bertahan 1 detik. 1 detik yang membunuh. Mata Kanaya melewatinya begitu saja, seolah Gilang adalah benda mati. Seolah Gilang adalah tiang listrik atau tong sampah di pinggir jalan. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, dan yang paling menyakitkan, tidak ada pengenalan. Bagi Kanaya, Gilang sudah menjadi orang asing. Masa lalu yang sudah terhapus total dari database otaknya. Kanaya kembali menoleh ke Satria, tertawa kecil menanggapi lelucon pria itu, lalu berjalan masuk ke dalam gedung yang hangat dan wangi. Pintu kaca otomatis tertutup, memisahkan 2 dunia yang berbeda kasta itu selamanya. Gilang terduduk lemas di bangku halte yang basah. Air hujan yang menerpa wajahnya menyamarkan air mata yang akhirnya tumpah. Orderan GoFood atas nama Ibu Siska, teriak tukang parkir. Gilang tersentak kaget. Ia buru-buru mengusap wajahnya, mengambil bungkusan makanan itu, dan kembali menyalakan motor bebek bututnya yang sering mogok. Ia harus mengantar makanan ini demi upah Rp8.000. Ia menyalakan motor, menembus hujan deras, meninggalkan bayangan Kanaya yang semakin jauh di belakang. Penyesalan itu tidak lagi terasa tajam, tapi sudah menjadi penyakit kronis yang akan ia bawa sampai mati. Ia sadar, ia telah melihat surga, dan ia sendiri yang menutup pintunya rapat-rapat. Sementara Gilang bertarung dengan nasib di jalanan, Kanaya sedang berada di puncak kejayaannya. Hari ini adalah hari peresmian Kanaya Royal Resort di Bali, proyek paling ambisius dari Kanaya Hospitality Group. Resort ini digadang-gadang sebagai resort termahal dan tereksklusif di Asia Tenggara. Ballroom resort itu dipenuhi oleh creme de la creme masyarakat Indonesia dan internasional. Pejabat, selebriti, dan taipan bisnis hadir dengan pakaian terbaik mereka. Di tengah ruangan, Kanaya berdiri didampingi oleh sepasang suami istri parubaya yang terlihat berwibawa. Itu adalah orang tua Kanaya yang terbang langsung dari Zurich. Ayah Kanaya, Pak Barata, menepuk bahu putrinya dengan bangga. Papa bangga sama kamu, Nay. Kamu membuktikan bahwa tanpa nama besar Papa pun, kamu bisa membangun kerajaanmu sendiri. Kamu mewarisi ketangguhan Papa. Dan kecantikan Mama, tentu saja, timpal Ibu Kanaya sambil memeluk putrinya. Mama senang kamu sudah lepas dari masa lalu itu.
Mama dari awal memang feeling gak enak sama keluarga itu. Kanaya tersenyum. Makasih, Ma, Pak. Kanaya belajar banyak dari kesalahan itu. Bahwa harga diri Kanaya tidak ditentukan oleh status istri, seseorang, tapi oleh apa yang Kanaya capai sendiri. Tiba-tiba, MC memanggil Kanaya ke atas panggung untuk memberikan pidato sambutan. Kanaya berjalan naik, diiringi tepuk tangan meriah. Ia berdiri di podium, menatap ratusan pasang mata yang memandangnya dengan kagum. Selamat malam, sapa Kanaya. Suaranya mantap dan berwibawa. Resort ini saya dedikasikan untuk setiap wanita yang pernah diremehkan. Untuk setiap orang yang pernah dibilang, tidak pantas. Saya berdiri di sini hari ini untuk membuktikan bahwa satu-satunya orang yang berhak menentukan nilai diri kita, adalah kita sendiri. Tepuk tangan kembali membahana. Satria, yang berdiri di pinggir panggung, menatap Kanaya dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan hanya kekaguman profesional, tapi ada rasa kasih sayang yang mendalam. Setelah turun panggung, Satria menghampiri Kanaya. Pidato yang bagus, Bu Bos, puji Satria. Terima kasih, Pak Direktur, balas Kanaya. Oh ya, bagaimana kabar, teman lama, kita satu lagi, si Meisha? Satria terkekeh. Oh, dia. Kabar terakhir dari tim legal, dia baru saja divonis 3 tahun penjara di Bandung. Kasus penipuan arisan bodong dan penggelapan uang sewa mobil mewah. Rupanya korbannya banyak, bukan cuma ibunya Gilang. Kanaya mengangguk puas. Keadilan memang butuh waktu, tapi selalu menemukan jalannya. Nai, panggil Satria, nadanya berubah serius. Sekarang semua urusan masa lalu sudah selesai. Musuh-musuhmu sudah tumbang. Kerajaan bisnis kamu sudah stabil. Apa? Sudah ada ruang buat kehidupan pribadi? Kanaya menatap Satria. Ia melihat ketulusan yang konsisten di mata pria itu. Satria yang selalu ada saat ia jatuh, yang tidak pernah memaksanya, yang menghormati ambisinya. Mungkin, jawab Kanaya sambil tersenyum misterius. Tapi kamu harus usaha lebih keras ya. Standar saya sekarang tinggi. Saya nggak cari pangeran berkuda putih. Saya cari raja yang bisa duduk setara di samping ratu. Satria tertawa lebar. Tantangan diterima, Yang Mulia Ratu. Epilog. Acara sudah selesai. Tamu-tamu sudah kembali ke villa masing-masing. Kanaya memilih untuk duduk sendirian di teras private villanya, yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Langit malam ini sangat cerah. Ribuan bintang bertaburan, seolah ikut merayakan kemenangan Kanaya. Deburan ombak terdengar menenangkan. Kanaya duduk di sebuah kursi santai yang empuk. Pikirannya melayang kembali ke kejadian 1 tahun lalu. Ia ingat rasa sakit saat kursi besi dilempar ke arahnya. Ia ingat rasa perih saat pecahan kaca menggores kulitnya. Ia ingat rasa sesak saat difitnah di depan orang banyak. Dulu, ia berpikir itu adalah hari terburuk dalam hidupnya. Hari di mana ia merasa kotor, hina, dan tidak berharga. Tapi malam ini, ia menyadari sesuatu. Kursi yang dilempar Bu Rohaya itu sebenarnya adalah kursi pelontar yang menyelamatkannya dari pesawat yang akan jatuh. Kalau saja Bu Rohaya tidak melempar kursi itu, kalau saja Gilang membelanya saat itu, mungkin Kanaya akan luluh. Mungkin ia akan memaafkan mereka. Mungkin ia akan menikah dengan Gilang, terjebak dalam pernikahan neraka, dimanfaatkan seumur hidup, dan hartanya digerogoti oleh mertua yang tamak. Tuhan menyelamatkannya dengan cara yang kasar, karena Kanaya terlalu keras kepala mencintai orang yang salah. Kanaya mengangkat gelas champagne-nya ke arah bulan purnama. Terima kasih, Bu Rohaya, bisiknya pada angin malam. Terima kasih sudah melempar kursi itu. Terima kasih sudah menunjukkan wajah asli kalian sebelum saya terlanjur mengucapkan janji suci. Berkat kebencian ibu, saya menemukan kembali harga diri saya. Kanaya menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang segar. Ia melihat cincin di jari manis kanannya. Bukan cincin dari lelaki manapun. Itu adalah cincin yang ia beli sendiri dengan gaji pertamanya sebagai CEO. Cincin sebagai simbol komitmen pada dirinya sendiri. Bahwa ia, Kanaya Larasati, tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkannya lagi. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Satria.
Besok pagi mau sarapan bareng? Aku tahu tempat nasi kuning enak di dekat pasar. Nggak mewah tapi rasanya juara. Kanaya tersenyum. Satria tahu ia tidak selalu butuh kemewahan. Satria tahu ia merindukan kesederhanaan yang tulus, bukan kesederhanaan palsu yang penuh drama. Kanaya mengetik balasan, jemput jam 7. Jangan telat. Ia meletakkan ponselnya, menutup mata, dan tersenyum lega. Badai sudah berlalu. Langit kini cerah. Dan Kanaya siap menyambut matahari terbit yang baru. 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 Terbit yang baru.